Ya, Lur, ketemu mana? Kita jalan-jalan pagi kali ini di eh, Jalan Baru. Jalan Baru ya. Ini sebuah lokasi sing mau tak tunjukkan pagi ini. Nah, selain jalan pagi, bisa menikmati pemandangan yang kayak gini. Nah, sawah-sawah lagi, sawah-sawah. Sing reket ora tak ketokne. Ya, Pak. Sehat-sehat. Salam sehat, sehat-sehat. Ya, ini menyapa para sahabat, dulur-dulur semuanya. Itu ya. Itu memang kali ini rutenya atau trekkingnya di sebuah jalan. Nah, berkaitan sama uh, info pagi ini kok kebetulan baru ingat informasi menarik di bulan Ramadan. Apa itu? Ini loh, ternyata kita itu punya sejarah itu yang sungguh bagus, menarik di kaitannya. Ini ada gambar, ada view ini fasilitas umum ini loh, ada lapak-lapak dan juga apa ini, Joglo Sasono Agung untuk fasilitas publik dan juga ada lapak-lapak UMKM. Balik mana tadi tentang Ramadan dan perjuangan, apa kaitannya? Jadi informasinya itu yang baca-baca ya, baca-baca buku sejarah itu, ternyata kita waktu proklamasi tanggal 17 Agustus ya itu 45 itu ternyata pas bulan Ramadan. Tahu tak? Pasti udah tahu lah. Jadi itu tepatnya tanggal 9 Ramadan waktu itu. Jadi bulan Agustus bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, suasananya waktu itu ada yang kan tahu ya, waktu itu berarti sudah dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI itu kan sekitar bulan Juni ya, rapat-rapat itu sebagai kelanjutan dari BPUPKI atau Badan Persiapan Usaha-usaha kemerdekaan persiapan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, yang dibentuk sekitar bulan awal itu Februari 45. Nah, peristiwa di Perang Dunia yang kedua waktu itu sampai ke Perang Dunia. Iya, memang karena Indonesia waktu itu ya tidak lepas dari situasi itu, karena apa? Jepang kan menduduki Indonesia sejak tahun 41 ya, 41 mendarat di Indonesia. Terlibatlah Indonesia dalam kancah Perang Pasifik atau Perang Dunia yang kedua itu. Sebagai tempat, kita kan nggak punya pasukan ya. Jepang selama menduduki di Indonesia itu juga melakukan upaya-upaya untuk baik fisik maupun juga menciptakan banyak hal. Pertama, pastinya mengeksploitasi sumber daya alam, ya minyak, ada tambang-tambang emas, tambang mungkin besi, nikel dan sebagainya untuk alat-alat perang mereka, mensupport alat perang mereka. Itu juga berkaitan sama sumber daya
manusia. Sumber daya manusianya mana deh? Itu berkaitan dengan yang dilatih di peta gitu ya. Pasukan pembela tanah air dilatih baris berbaris, dilatih untuk apa itu memegang senjata. Oh, gitu. Ketemu di sini, Bu. Nyoba banget. Enggak, sekedar dipakai kegiatan. Ya, ini kita muter balik di sini. Nah, itu sumber daya manusia tadi dilatih peta, tapi ya itu untuk tenaga cadangan malah atau untuk relawan di garis terdepan kita gitu ya. Terus apalagi Romusa, kerja paksa untuk ya melancarkan semua usaha-usaha Jepang di Indonesia. Ada lagi Yugunianfu, penyedia, wanita-wanita penyedia untuk mensupport apa itu budak itu ya, budak wanita di zaman perang. Itu ada lagi yang berkaitan sama, nah ini yang secara politik ya. Secara politik itu Jepang juga mempersiapkan sebenarnya untuk semakin merayu Indonesia, karena memang Jepang menyadari Indonesia itu nantinya kalau pada zaman perkembangannya Jepang menang perang, Indonesia akan dijadikan sebagai mitra atau jajahan atau bonekanya ya. Ya, semacam itulah. Itu dijanjikan untuk merdeka. Maka atas restu kaisarnya waktu itu dibentuklah badan persiapan untuk kemerdekaan itu. Jadi sensitif karena menyangkut tentang sebuah wilayah yang dikuasai, tapi kok dijanjikan kemerdekaan oleh siapa? Oleh yang jajah. Ini model yang umum sebenarnya, tetapi untuk waktu itu situasi perang kok kayaknya ini hal yang menarik, maka banyak tokoh yang bergabung di BPUPKI itu. Pertanyaannya memang di situ, apakah usaha persiapan kemerdekaan Indonesia itu disponsori oleh Jepang? Ayo, nah kayak gitu gimana? Ya faktanya waktu itu BPUPKI juga rapat-rapat, itu juga ditungguin oleh orang-orang Jepang. Bahkan ada sekitar 6 sampai 7 orang Jepang yang masuk di badan itu, di BPUPKI itu. Nah, yang balik lagi ke yang dekat situasi Ramadan lagi. Memasuki bulan Agustus itu ceritanya jadi lain ini. Situasi perang yang dirasakan di Pasifik itu sudah mulai bergeser. Amerika, kita menyapa dulu para trekking. Amerika yang terlibat dalam perang itu, sambil tarik nafas. Nah, balik. Amerika yang sudah mulai mendesak Jepang ke arah Samudra Pasifik bagian barat ya, Asia Tenggara itu sudah mulai melancarkan serangan-serangan. Jepang itu terdesak. Nah, hal yang paling besar dilakukan oleh Amerika adalah menjatuhkan bom. Ayo, di mana? Di Hiroshima dan Nagasaki, tanggal 4 dan tanggal 6 itu benar-benar ya, 4 dan 6 Agustus itu benar-benar membuat peta itu berubah. Jepang juga merasa itu apakah waktunya untuk mengakhiri perang. Itu kan Agustus awal 4 dan 6. Nah, bentar lagi itu bulan Ramadan tanggal 8 itu. Bangsa Indonesia melalui para pemudanya, para tokoh-tokohnya itu sudah
mulai gelisah ini. Loh, bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pasti pengaruh terhadap kekuatan Jepang gitu. Maka mulailah mereka bergerak. Ya jauh hari sudah bergerak ya. Cuman lebih meningkatkan itu. Terutama yang tidak masuk di panitia persiapan kemerdekaan itu kan sudah memikirkan kalau hal-hal seperti ini harus segera, kita harus merdeka tanpa campur tangan dari Jepang gitu ya. Itu maka mereka terus bergerak memantau setiap update perkembangan berita ini. Nah, sekitar tanggal 11 sampai 13 Agustus itu pemimpin kita yang menjadi ketua dan wakil ketua PPKI, yaitu beliau Soekarno dan Hatta itu dan satu orang lagi Rajiman Wedjodiningrat, itu 3 orang ini dipanggil ketemulah gitu oleh seorang jenderal pimpinan militer di yang bermarkas di Vietnam, di Dalat, Vietnam. Semangat terus, Pak Yazid. Apa? Itu di Vietnam. Maka terbanglah ke sana bertemu dengan petinggi militer Jepang dalam situasi yang sudah mulai terdesak, melihat calon Indonesia ini sebagai mitra, sahabat ya, saudara mudanya, itu menawarkan hari kemerdekaan yang dijanjikan Jepang ya. Itu ketemu tanggal. Ini menurut catatan sejarah ya, coba nanti cek kalian di buku sejarah kalian, bener nggak bahwa Jepang itu menawarkan kepada Indonesia atau menentukan tanggalnya itu untuk proklamasi itu tanggal 24 Agustus 1945. Coba cek nanti ya, bener nggak saya ngomongnya ini. Nah, karena sudah ada tanggal, itu mereka kembalilah ke tanah air sekitar tanggal perjalanan ini sekitar tanggal 13. Nah, situasi perang dan keputusan dari Kaisar itu sungguh luar biasa. Ya, ini cerita lain di internalnya di pemerintah Jepang ya. Akhirnya tanggal 14 itu di sebuah kapal induk itu panglima tertingginya militer Jepang itu menyerah kepada sekutu gitu ya. Akhirnya ini sebagai menandai berakhirnya perang Pasifik atau di bagian perang dunia kedua yang di belahan Pasifik. Tentunya ini berita yang kemudian mengejutkan sekaligus membahagiakan. Pasti itu beritanya didengar oleh para tokoh-tokoh muda ini ataupun siapapun yang bergiat menjadi para persiapan bapak-bapak bangsa, ibu-ibu bangsa waktu itu bersiap diri untuk menyambut berita ini. Nah, tanggal 14 Agustus ya. Tanggal 15 Agustus para tokoh-tokoh muda ini mulai gelisah. Mereka berkumpul di suatu tempat di Jakarta untuk intinya gini, Indonesia harus cepat merdeka, mengambil alih karena ini status quo. Jepang menyerah sebelum sekutu itu yang sebagai yang menang perang untuk mengambil alih. Harus segera menentukan sikap dan mendesak kaum tua itu jangan kolaborasi atau kerjasama lagi dengan Jepang, sebagai menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang merdeka, mengusahakan dengan usaha sendiri. Bergeraklah mereka
itu terjadi rapatnya tanggal 15, tanggal 16 mereka mendatangi tokoh-tokoh bangsa kita yang mungkin masih capek, kekesalan ya di kecapean itu setelah dari Vietnam, dan diculiklah, itu terjadilah peristiwa penculikan itu, dibawalah ke Rengas Dengklok ya. Tokohnya banyak, tapi yang jelas itu tokoh muda lawan tokoh tua, berdebat sengit, negosiasi, mencari titik temu. Kalau intinya kemerdekaan itu harus oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak atas bantuan Jepang, walaupun semuanya sebenarnya sudah siap, sudah dipersiapkan untuk kemerdekaan kita itu. Proklamasinya kan itu sudah disiapkan ya, makanya persiapan kemerdekaan itu di tanggal tadi 24. Para tokoh muda itu sudah ingin mencegah itu. Jangan. Bosone sekarang. Jangan sekarang. Nggak gaul nanti kalau kita dikenal oleh anak cucu itu karena pemberian gitu ya. Nah, terjadilah itu di Rengas Dengklok, perdebatan keras, dan akhirnya kembalilah mereka dengan sebuah kesepakatan akan segera diproklamasikan. Itu berarti tanggal 8 Ramadan itu ya. Nah, menuju tanggal 17 Agustus pasti mereka butuh transit tempat. Para pemuda itu kan juga khawatir kalau tidak bersama mereka nanti jangan-jangan sikapnya akan berubah. Maka dicarilah tempat untuk mengkonsep itu tadi, proklamasi, teks proklamasi yang sebenarnya semuanya sudah disiapkan di markasnya PKI itu yang sekarang ada di Jalan Pejambon itu. Tapi kan dikunci dan dijaga oleh tentara Jepang. Mereka nggak sempat untuk mengambil ke situ semua draft kemerdekaan itu, teks-teksnya. Akhirnya mereka mencari tempat yang namanya rumahnya Laksamana Maeda gitu ya. Itu seorang Jepang, petinggi militer Jepang Angkatan Laut, dijadikan tempat untuk mengkonsep teks proklamasi. Akhirnya terjadilah malam itu penulisan tangan oleh Bung Karno dan kemudian diketik oleh Kayu Sipele ya, untuk teks kemerdekaan yang kira-kira kita sudah tahu isinya semuanya. Di situ tulisan tangan, kertasnya itu sempat diremas-remas oleh Bung Karno. Tidak tahu situasi kebatinannya seperti apa, kemudian dilempar dibuang ke tempat sampah. Tapi untungnya teks proklamasi tulisan tangan itu bisa diselamatkan tanpa istilahnya oleh seorang wartawan namanya Ibu BMD ya, diselamatkan dan akhirnya bisa menjadi bukti otentik bahwa kita itu memang mengkonsep ini sebagai sebuah usaha kemerdekaan oleh bangsa kita sendiri. Nah, mereka bapak-bapak bangsa itu dan para tokoh muda itu sempat sahur. Di mana ya? Di tempatnya Laksamana Maeda, seadanya mungkin ya. Apa yang ada? Enak mie instan ora ya. Ya mestinya makanan-makanan khas Indonesia waktu itu. Sahur, kemudian bergeraklah persiapan itu secara rahasia dan tidak boleh diketahui karena situasinya masih situasi perang, situasi yang tidak baik-baik saja, masih penting gitu ya. Dan terjadilah paginya itu dalam persiapan dan tempo yang sesingkat-singkatnya terjadilah proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 56. Itu tanggal 9 bulan Ramadan dan cepet-cepetan. Karena apa? Ya memang kemerdekaan dilarang tanpa seizin Jepang. Makanya karena ini diusahakan oleh bangsa kita sendiri, oleh tokoh-tokoh kita, dengan dinamika para tokoh-tokoh pemuda itu, ya kita merdeka pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 9
Nah, kita bisa bayangkan situasi Ramadan waktu itu dengan semangat berpuasa kita merdeka, tetapi kan masih menjaga situasi agar tidak ketahuan oleh otoritas Jepang yang ada di Jakarta waktu itu. Kontrol militer tetap ada walaupun menyerah, tapi namanya Jepang nggak akan menyerah begitu saja. Itu ya. Jadi sekali lagi peristiwa-peristiwa yang perjuangan yang terjadi di bulan Ramadan salah satunya ini banyak peristiwa sebenarnya yang di bulan Ramadan, tidak hanya peristiwa kemerdekaan ini tapi banyak hal, banyak item nanti kita ceritakan berikutnya di video berikutnya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat untuk penonton akun YouTube Wasit Foto ya. Iki ora sok tahu, iki Korea moco-moco sithik. Semoga ini bermanfaat untuk generasi muda. Terima kasih, salam sehat. Push.